ini tanggal 25 Februari 2022. Kami mau perjalanan ke pusat kota Paris. Saat ini jam 7.48 waktu setempat, jam 7 pagi dengan suhu 2 derajat Celcius. 2 derajat, jam 7.48 pagi. Ini suasana perjalanan dari rumah kami menuju ke pusat kota Paris. Kami mau mengantar anak kami ke sekolah. Lagi ada ujian. Ini suasana jalannya. Croatie-sur-Seine ini menuju ke pusat kota Paris sekitar 30 menit kalau lancar, tidak macet. Kita sekarang sudah di ujung musim dingin, jadi sebentar lagi kita akan memasuki spring, jadinya pohon-pohon akan mulai bertumbuh lagi. Di sebelah kiri jalan ada supermarket besar, ada Picard dan juga Aldi. Di supermarket Aldi itu harganya lumayan murah untuk keperluan berbelanja, isi kebutuhan dapur sehari-hari. Kami senang di kawasan Croatie-sur-Seine ini karena lebih tenang dibandingkan di pusat kota yang banyak hiruk-pikuk keramaian. Jadi kalau di masa seperti pandemi saat ini sangat nyaman sekali berada di lingkungan yang tidak terlalu ramai, tapi dekat dengan pusat-pusat perbelanjaan utama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Itu ada pom bensin di sebelah kanan jalan. Di sini pom bensin tergantung harganya, ada yang mulai mahal, ada yang lebih murah tergantung mereknya. Jadi ada kayak tadi Esso, ada Total Energy, ada banyak macam-macam mereknya. Harga bahan bakar di sini kayak bensin itu sekitar 3 kali lipat lebih mahal dari Jakarta. Harga gas juga seperti itu dan listrik juga hampir sama. Jadi rata-rata kalau kita bandingkan dengan rupiah itu 3 kali lipat lebih mahal dibanding harga-harga di Jakarta. Matahari baru mulai terbit di sebelah sana terlihat. Karena di sini kalau masih jam 7 pagi itu masih gelap. Kalau sudah jam 8 baru mulai agak terang. Ini suasana saat winter kemarin, jadi daun-daunnya pada berguguran, pada hilang semuanya.
bis antar daerah Paris. Nah ini jadi kalau teman-teman lihat, walaupun daunnya pada tidak ada, hanya ranting-ranting aja, tapi tetap cantik di jalan. Jadi dengan cahaya di ujung sana menambah kecantikan pagi. Yang pasti udaranya yang membuat sangat-sangat nyaman ya, karena memang dingin, jadinya segar sekali kalau pagi-pagi kita menghirup udara pagi. Nah itu bisa ke Nanterre, ke arah sebelah sana. Warnanya cantik sekali, cuacanya Saint-Cloud. Nah itu ada menara Eiffel terlihat di ujung. Nah itu cantik sekali, teman-teman bisa lihat di ujung jalan terlihat menara Eiffel. Kealingan mobil hitam yang di depan, nah itu teman-teman bisa lihat dari kejauhan sudah terlihat menara Eiffel. Kita sebentar lagi akan memasuki pusat kota Paris. Kebetulan sekolah anak kami di arrondissement 15, sedangkan menara Eiffel di arrondissement 7, jadi dekat sekali dari sekolah anak kami juga. Biasanya kalau hari kerja gini, Senin sampai Jumat selalu agak macet ya. Jadi bisa memakan waktu sekitar 45 menit, biasanya setengah jam, tergantung kemacetannya. Apalagi hari ini Jumat, jadi lumayan agak-agak macet. Ini suasana sekitar.
Cahaya matahari menambah kecantikan suasana pagi. Masuk ke terowongan di bawah jalan. Nah, ini suasana terowongan bawahnya. Tangga darurat kalau mau naik ke atas, kalau misalnya terjadi sesuatu dan lain hal, kita bisa telepon, bisa naik ke atas. Itu yang di sebelah kanan jalan yang ada hijau-hijaunya itu untuk tangga ke atas. Nah, itu Menara Eiffel terlihat lagi dari sini di kejauhan sana, di tengah itu, di belakang gedung putih ini. Di ujung jalan sana itu ada pusat perkantoran. Jadi di suatu tempat itu terdiri dari banyak bank, banyak kantor. La Défense kalau dipanggil di sini yaitu area La Défense. Jadi dia terletak di dekat Nanterre. Jadi La Défense ini berbagai macam perkantoran, bank, pokoknya kawasan bisnis istilahnya. Nah, itu yang perkantoran itu di gedung sana. Petunjuk jalan, kita masuk ke bawah tanah lagi, ke terowongan. Di Paris ini banyak sekali terowongan-terowongan seperti ini. Jadi yang di dekat rumah kami juga ada terowongan sepanjang 9 km ya, kayak tol gitu tapi bayar. Itu 9 kilo itu sekitar 9 euro. Jadi 1 kilo itu sekitar 1 euro kita harus membayar. Jadi kita masuk untuk jalan cepat, jadi nggak melewati macet. Jadi kita lewat terowongan bawah tanah, itu bayarnya 9 euro kalau nggak salah. Kalau yang ini free karena kita nggak bayar. Jadi ada terowongan-terowongan tertentu yang berbayar, yang untuk menghindari macet di jalanan atasnya, biasanya untuk pulang kerja atau pulang dari daerah mana. Nah, untuk menghindari tidak macet, kita bisa masuk ke terowongan yang berbayar.
praktis sih, tapi memang lumayan mahal. Jadi seperti ini, kalau malam pun dia akan menyala lampunya. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau sejauh 9 km lumayan terowongannya di bawah tanah. Tapi nggak usah takut karena di setiap 1 km ada tangga darurat buat menuju ke atas. Nah ini kita sudah mau sampai. Ini sudah dibersih, sebentar lagi 15 menit lagi. Sebentar lagi kita akan sampai ke arrondissement 15 di Paris. Ke sana ke area Nantes. Nah ini pusat kota Paris, 400 meter lagi kita sudah sampai di pusat kota Paris. Ini pusat kota Paris, itu sudah ada terlihat 150 meter menuju pusat kotanya. Cahaya matahari sangat cantik. Nah ini sekitarnya itu ada TF1, TFI kalau orang ininya ya bacanya. Itu ada gedung Microsoft. Jadi gedungnya tersendiri, besar sekali. Nah, ini pusat kotanya Paris. Jadi kita sudah sampai. Ke Orléans 7 menit. Puji Tuhan kita dikasih kesempatan untuk bisa tinggal di tempat ini, menikmati suasana baru di tempat negara lain. Kita mempelajari banyak hal di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bunda Maria atas segala kebaikan-Mu pada kami. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.